dan sholat sunnah di malam hari yang bersifat lengkap. Qiyamul lail dan sunnah di malam hari mutlak yang bersifat afdal wa nisful akhir dan setengah akhir wa sulusuhu dan sepertiga atau satu yang pertengahan afdal itu lebih baik. Hanya sholat sunnah mutlak itu lebih afdal dikerjakan pada malam hari. Jadi sholat sunnah mutlak lebih afdal dikerjakan pada malam hari. Meskipun di siang hari diperbolehkan di dalam mengerjakan sholat sunnah mutlak, tapi yang lebih afdal adalah malam hari. Kemudian pertengahan akhir dan sepertiga yang pertama berapa? Nah, ini maksud daripada di dalam mengerjakan sholat tahajud, maka setengah akhir atau sepertiga yang pertama itu lebih afdal dikerjakannya. Jadi kalau ingin mengerjakan sholat tahajud, kalau bisa sepertiga atau setengah akhir dari mengerjakan daripada sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini kan sholat yang dikerjakan setelah tidur dan setelah sholat isya. Ini kita belum berbeda. Belum tidur, bangun jam 11 malam misalnya, maka sudah boleh melaksanakan daripada sholat tahajud. Cuma abdulnya itu setengah akhir atau sepertiga. Misalnya itu tadi jam 12 bawah, jam 1, jam 2. Kalau abdulnya lagi sepertiga, tadi jam 3, ya, jam 3, jam 4, atau meningkat daripada jam bawah. Nah, kalau memungkinkan kita bisa bangun pada waktu-waktu tertentu, ya, lalu datangnya ternyata sholat tahajud boleh. Tapi kalau kita takutnya kebablasan, takutnya kebablasan di dalam mengadakan sholat tahajud, maka boleh, meskipun belum sepertengah malam atau belum 12. Tetapi syarat daripada diperbolehkan sholat tahajud yaitu setelah sholat isya dan setelah bangun dari tidur. Jadi tidur dulu, ya, baru diperbolehkan daripada melaksanakan sholat tahajud. Kemudian wajib kurang qiyamul lail
makruh sholat, artinya tiap kali sholat, walau ibadah tidak sholat, walaupun dengan ibadah dan selain daripada sholat, artinya ya, diperbolehkan ya sekali tidak melaksanakan daripada sholat sunnah, gitu ya. Jadi dalam daripada setahun ini ya sekali 2 kali lah, gitu ya. Jadi kalau terus menerus ini ya takut disamakan dengan sholat fardu. Ini maksud saja, tetapi kalau kita ingin menjaga ini tidak masalah. Kemudian waktu sesuai dengan Jumu'ati biqiyamin, dan mengkhususkan pada malam Jumat biqiyamin ya, dengan mendirikan sholat. Dan dia makruh mengkhususkan hanya pada malam Jumat saja kita ibadah, makruh. Karena setiap malam kita menggunakan kita untuk ibadah. Tapi kalau mengkhususkan pada malam Jumat ini makruh. Ya, meskipun kita boleh mengkhususkan pada malam Jumat memperbanyak ibadah, bukan berarti hanya malam Jumat saja kita ibadah, malam lain juga diperbolehkan, gitu ya. Ada kalau untuk memperlebih atau memperbanyak ibadah pada malam Jumat itu boleh. Tapi kalau untuk mengkhususkan hanya malam Jumat tidak ibadah, ini makruh. Kemudian begitu juga dengan selain malam Jumat, misalnya kita nih malam Selasa, malam Selasa itu dalam 1 minggu sekali malam Selasa kita untuk ibadah, selainnya ya ibadah itu makruh juga. Jadi nggak boleh kita mengkhususkan satu malam. Kemudian buatkan utama untuk tidak dan makruh meninggalkan tahajud yang sudah biasa. Ya. Jadi kalau tadi itu makruh di dalam menjalankan sholat sunnah, ya meskipun selain daripada sholat, ya, artinya diganti dengan membaca Al-Quran, zikir. Maka bagi yang sudah terbiasa di dalam mengerjakan sholat tahajud, bahkan dimakruhkan kalau meninggalkan sholat tahajud. Jadi apa? Disuruh terus menerus di dalam melaksanakan sholat tahajud itu. Waktu biasanya kalau masa berganti, waktu kita sampai bawah, dan apabila dia bangun dari tidur, dia menghisap akan wajahnya dan melihat ke langit, Al-Quran dan membaca Inna Al-Quran samawat wal ardi, ya ila akhir surah, sampai akhir surah. Ya, artinya kalau kita bangun tidur di malam hari, maka disunahkan kita mengusap wajah, habis itu melihat langit ke atas dengan lagi membaca ini surah Al-Imran, ya, ayat 191. Ya, awal ayat tersebut adalah dengan ekor bersama hati sampai akhir. Jadi itu cuma baca panjang ya. Ini sunnah. Kalau kita tidak bisa melihat langit secara langsung, maka boleh atau langit gitu saja, rumah. Iya. Ini sunnah ya. Kemudian buat kita kebutuhan diri birokatnya ini ibadah ini. Dan hendaklah dia memulai tahajud, sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Wa iksaru du'ai, dan memperbanyak doa, wa istighfar dan membaca istighfar di malam hari. Ya, artinya kalau ingin kita melaksanakan sholat tahajud, ini dibuka dengan sholat yang ringan 2 rakaat. Yang 2 rakaat yang ringan, kemudian perbanyak daripada membaca doa istighfar. Ya, sebelum itu istighfar dulu, artinya jangan sampai kita lupakan daripada membaca doa. Ya, karena waktu tersebutlah termasuk daripada waktu mustajab di dalam berdoa. Dan
istighfar juga ya, artinya tidak memohon ampun kepada Allah daripada kelalaian kita di dalam mengerjakan ya suatu amal dalam satu hari, entah kita sengaja tidak sengaja, hanya setiap hari kita bersifat, terutama di malam hari. Kemudian bab ini sedikit akhir dan separuh terakhir, wasulusul akhir akan dan sepertiga akhir itu lebih utama. Ya, artinya di dalam mengerjakan sholat tahajud itu yang afdol adalah separuh akhir, jadi jam 12 ke bawah. Ya. Kalau yang afdolnya lagi sepertiga akhir itu lebih utama lagi. Ya, jadi jam 3 ke bawah. Ya. Kalau kita bingung kenapa? Karena di dalam hadis Nabi dia bersabda yang zidu Rabbana tabaraka wa ta'ala ilaika sami dunia hina jadi konstruksi lain akhir. Artinya Allah turunkan keberkahan pada setiap malam hari dari langit dunia itu ketika sisa sepertiga akhir di malam hari itu. Jadi waktu juga waktu banyak Allah memberikan atau rahmat kepada hamba-hambanya. Nah, bagi yang hidup banyak tidak tapi ngorok. Karena usahakan tidak hidup ya, namunlah sebelum subuh ya minimal 2 rakaat kita di dalam sholat itu. Kalau jumlahnya sih banyaknya dari itu ya, karena termasuk ibadah ya, tidak menentukan daripada jumlah, kalau mungkin hanya 2 rakaat. Sholat kan yang kita khususkan seperti dari Jumat, walaupun sholat sunnah kan punya waktu. Bagaimana kalau orang yang sudah mengkhususkan setiap Jumat hati-hati, Jumat, malah lain itu juga baca yasin, malah itu setiap Jumat baca yasin. Selamat Jumat, ya. Ya seharusnya tidak boleh mengkhususkan ya, di dalam memang begini, ada salah satu keutamaan di dalam membaca surah Yasin pada hari Jumat membaca surah-surah yang ada di dalam Al-Quran seperti surah Al-Kahfi, Al-Dukhan ya. Yasin itu juga gitu ya, karena ini berhubungan dengan yang kita memberikan kiriman kepada al-mahfud boleh nggak? Boleh saja sebenarnya ya, kalau itu memang ada hadisnya. Ya, kalau Yasin dikhususkan kepada Muhammad masih tidak ada dari Islam. Nah itu yang udah biasa kan itu yang udah banyak biasanya. Kalau bisa ya selain daripada hari Jumat baca aja Yasin dulu. Jangan orang tua. Jadi kalau yang ada dari ini seperti Al-Kahfi ya boleh, memang khusus hari Jumat itu utamanya. Ya kalau khususkan Jumat kebiasaan tradisi kayaknya malah buat Yasin. Dia pemaku ya kasihan juga. Ya makanya ya, kalau dia membaca Al-Quran pada hari biasa ada masalah. Ini khusus malam Jumat doang. Ya kalau baca Al-Quran malam Jumat doang, Yasin doang itu ya berkorban ya. Main lagi lagi tadi. Di malam lain baca. Harus malam lain baca apa itu sudah lain. Tidak masalah hari Jumat itu Yasin terus tidak masalah. Yang penting hari lain ya kita baca Quran yang lain. Bangun malam kan itu sembahyang tahajud, bukan hanya sembahyang tahajud aja, tahajud seperti sembahyang sunah taubat, sembahyang sunah hajat itu sudah kerjakan beberapa rakaat aja boleh. Boleh. Ya. Boleh. Niatnya kita gitu. Iya. Sunah hajat, tahajudi. Boleh digabung juga. Yang boleh digabung itu kalau soal pikir yang serokat boleh digabung karena dia ada ketimpangannya. Ya.
melaksanakan sholat sunnah, itu sholat tahajud yang di malam hari.